Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Demira Putri. Saya dari kelas IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertempuran Bojong Kokosan. Alasan saya memilih materi pertempuran Bojong Kokosan karena pertempuran Bojong Kokosan ini terjadi di daerah Sukabumi dan tentu juga memiliki perjuangan yang sangat tinggi saat bangsa Indonesia melawan para tentara sekutu atau para penjajah. Terjadinya pertempuran Bojong Kokosan dimulai pada saat tentara Inggris, Gurkha dan Nika yang berusaha masuk ke wilayah Sukabumi dengan membawa pasukan 1 batalion. Kedatangan mereka tersebut ke wilayah Sukabumi dilatar belakangi oleh 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menangkap tawanan Jepang yang sedang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Yang kedua, memberikan bantuan ke Bandung yang pada saat itu sedang terjadi pergolakan antara pihak pemuda dan tentara sekutu. Yang ketiga, menjaga kelancaran hubungan jalan darat antara Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Peristiwa di Bojong Kokosan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Hal ini disebabkan karena ditinjau dari strategi nasional, daerah jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Bandung merupakan urat nadi kekuatan Jepang untuk menguasai daerah yang dilalui jalur tersebut. Pertempuran Bojong Kokosan terjadi dalam 2 periode, yaitu periode pertama pada tanggal 9-12 Desember 1945 dan periode kedua pada tanggal 10-14 Maret 1946. Pertempuran Bojong Kokosan berawal pada saat berita yang diterima oleh prajurit TKR yang sedang berada di pos Cigombong. Berita tersebut tentang prajurit Inggris, Gurkha dan Nika yang berusaha masuk ke wilayah Sukabumi. Pimpinan Kompi 3 saat itu, Kapten Murad dan Laskar Rakyat Sukabumi segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan yang berada di tebing utara dan selatan di Jalan Bojong Kokosan. Penghadangan tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran sengit yang disebut dengan pertempuran Bojong Kokosan. Barisan pejuang yang terlibat dalam pertempuran Bojong Kokosan diperkuat oleh senjata rampasan dari tentara Jepang. Selain TKR, yang membantu penghadangan pertempuran Bojong Kokosan juga yaitu adalah Laskar Rakyat Sukabumi dari Barisan Banteng, pimpinan Haji Toha, Hizbullah, pimpinan Haji Akbar, dan Pesindo. Pertempuran tersebut terjadi sepanjang 81 km, dimulai dari Cigombong, Bogor, hingga Ciranjang, Cianjur. Pertahanan pasukan sekutu diperkuat oleh puluhan tank, panser wagon, dan truk yang berisi ribuan pasukan Gurkha. Konvoi yang dilakukan para sekutu berhasil melewati garis pertahanan TKR. Pada saat mendekati tebing Bojong Kokosan, pasukan TKR melepaskan tembakan dan melakukan serangan. Pasukan tentara sekutu yang bersenjata modern segera membombardir tentara TKR dengan tank baja dan senapan mesin. Namun, tentara TKR segera meloloskan diri setelah hujan deras dan kabut yang mengguyur Bojong Kokosan. Pertempuran kembali terjadi di sepanjang Jalan Bojong Kokosan hingga perbatasan Cianjur seperti Ungkrang, Selakopi, Cikukulu, Situ Awi, Cisereh, dan Degung. Pertempuran tersebut meluas hingga lintasan Ngaweng, Cimahpar, Pasekon, Sukaraja, hingga Gekbrong di perbatasan antara Sukabumi Cianjur. Tentara sekutu yang pada saat itu sedang menuju perjalanan ke Bandung dibuat gempar saat mengetahui penyerangan di Bojong Kokosan. Akhirnya, komandan sekutu dengan pimpinan TKR dan pimpinan daerah setempat berunding. Diwakili Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Edi Sukardi, akhirnya usulan gunjatan senjata tersebut disetujui. Ternyata, gunjatan senjata tersebut hanya berlangsung dalam sehari. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu kembali membombardir Kecamatan Cibadak. Pengeboman tersebut tercatat dalam majalah Belanda yaitu Fighting Cooks yang ditulis oleh Kolonel Dalton. Serangan pesawat-pesawat tempur yang dilakukan oleh tentara sekutu terhadap tentara TKR di Bojong Kokosan bahkan tercatat sebagai terbesar sepanjang Perang Dunia II. Sekutu melakukan pengeboman udara setelah mengetahui puluhan tentaranya tewas di tangan TKR. Pada peristiwa pengeboman tersebut, 73 orang meninggal dunia. Sebagian nama pejuang yang gugur dalam pertempuran Bojong Kokosan dicatat dalam Tugu Palagan Bojong Kokosan.
Tidak hanya gugur, pertempuran Bojong Kokosan tersebut telah menewaskan dan melukai rakyat sipil. Ratusan rumah hancur setelah Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, melakukan serangan balasan. Sekutu mengebom beberapa desa di Kompa, Parung Kuda, dan Cibadak hingga hancur dan rata dengan tanah. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Bojong Kokosan yaitu adalah Edi Sukardi. Pertempuran Bojong Kokosan memberikan dampak dan efek yang sangat besar terhadap keikutsertaan tentara sekutu di Indonesia di mata publik. Di Inggris sendiri dibahas dalam Kongres Parlemen di mana mayoritas publik dan parlemen menolak Inggris untuk tidak terlibat lebih lanjut dalam pertempuran Indonesia dengan Belanda dan menghormati keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka seperti pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya 1 bulan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempersingkat kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.